Oke, teman-teman, kembali lagi di acara kesayangan kita, Ngepot Sepulang Nganton. Ini ya, kalau ada praktek lari. Tadi betul, arep mati. Ke Jakarta. Buat gawe, bro. Betul nge-grab juga. Dan Sempat itu nge-grab. tidak perlu malu ya. Maksudnya Reksa Bumi itu sebenarnya berkelanjutan sama menjaga tempat di mana kita tinggal. Ayo kita rawat bersama-sama. Kayak gitu. Keren. Namanya itu apa kayak Sansekerta kalau aku lihat itu ya. Ya. Tapi ya tadi karena kepaksa aja itu cepat banget. Reksa Bumi itu, itu kayak nama orang. Kalau tak pikir-pikir itu keren banget. Habis kata dari Reksa Bumi kan saya melihat teman-teman di akun Instagram itu follow akunnya Zonek. Namanya Arunika. Kalau secara branding kita Arunika Corp. Arunika Corp Corporation, holding company. Luar biasa. Salut. Saya masih belajar Pak Bangkit. Saya. Sama-sama belajar. Apa ya teman-teman? Dari 2019, 2020 di Sambas, curhat-curhatan, kita saling tukar ilmu, bahkan lost kontak lama. Sekarang 2025 itu sudah mempunyai holding company Arunika Corps. Wah, itu saya bangga ya, ikut seneng, ikut bangga bahwa temen tanda kutip konyol saya zaman dulu kita PS-an bareng waktu puasa. Saya ke Sukoharjo, dompet saya hilang di antara Mas Fafa. Ingat banget karena kita harus mengingat orang yang berjasa dan tulus, karena energi itu kan tersalur ya. Itu sangat tulus sekali Mas Fafa itu ngantar saya ke Sukoharjo sampai ketemu bapak ibu, adikku udah main dulu masih kecil, TK, adik Diva. Kemudian dompet saya hilang, termasuk punya barangnya Mas Fafa itu ada headset yang zaman dulu mahal itu hilang, tapi ketemu lagi. Alhamdulillah. Dan sekarang jadi CEO Arunika Corps. Itu kan perjalanannya tidak mudah. Jadi di balik layar itu kita kemarin sudah ngobrol banyak ya, bahwa orang itu punya lakonnya masing-masing. Lakonnya masing-masing yang itu kalau kita sudah nyemplung harus renang. Harus berdaya, harus diupayakan. Nah, itu seperti kita tanda kutip kayak anak kita lah, perusahaan itu. Kita pupuk betul ya. Karena saya juga banyak belajar juga dari Mas Fafa, saling tukar pikiran gimana sih untuk mengelola dengan baik dan benar misalnya. Kemudian nanti tujuannya, goalsnya apa, visi misi itu kan penting sekali teman-teman. Jadi adik-adik yang baru mau lulus atau sudah lulus dan ingin menjadi entrepreneur gitu, kalau menurut saya itu coba aja dulu. Betul ya, Pak? Coba dulu. Try first and then let's see what happens. Ya. Nah, sekarang Arunika Corp sudah membawahi dari Karta Daya Reksa Bumi itu Arunika, terus ada sekarang sementara ini masih ada tiga badan usaha. Jadi memang jadi ini lucu ya. Jadi pertama berdiri adalah Karta Daya, kemudian tadi sering berjalannya waktu kita tadi sesuai impian saya, alhamdulillah dipertemukan dengan malah sekarang di Arunika Corp ini yang jurusan geodesi cuma saya aja. Nah, kebetulan teman-teman semua dari multidisiplin. Jadi ada yang planologi, ada yang sipil, ada yang IT, kemudian ada yang mitigasi bencana, ilmu tanah, ada yang HI kan, ada yang arsitektur, semuanya kumpul jadi satu lah. One stop solution tadi. Iya, one stop solution tadi di bidang jasa ya, bidang jasa. Jasanya apa, Mas? Nah ini, jadi kan Karta Daya itu utamanya bergeraknya di tiga bidang. Kita kan tag-nya ada di spasial, planning sama IT development. Jadi spasial itu ya kaitannya bukan cuma pemetaan skala besar yang geodesi, tapi juga skala kecil yang seperti pemetaan kewilayahan, GIS, kemudian foto udara, juga pemetaan spasial lah, tata batas, kemudian survei gambut saya masih ngerjain lagi, Mas. Ya, tapi di swasta. Kemudian juga sama perencanaan kajian untuk perencanaan wilayah. Kita juga sering bantu DLA atau untuk RDTR, RTRW kota. Kemudian juga IT development kita di pengembangan website, aplikasi berbagai website dan juga WebGIS. Wah, keren. Itu yang Karta Daya. Karta Daya itu sebagai wadah dari teman-teman yang berbeda jurusan, berbeda bidangnya, kita satukan jadi
wadah yang itu bisa membangun untuk kolaborasi. Ya, untuk kolaborasi. Mantap teman-teman. Ya. Arunika itu satunya apa? Lalu kemudian ada kemudian di tahun 2022 itu kami ada nambah satu lagi di bidang jasa konstruksi sebenarnya. Itu namanya Abhyakta Darya Kalyana. Abhyakta Darya Kalyana. Karena ya ini kita sifatnya teman-teman banyak kita kolaborasi ya. Abhyakta itu bergerak di bidang konstruksi sama juga perencanaan konstruksi untuk PBG, perizinan PBG SLF. Jadi perizinan bangunan gedung sama sertifikat layak fungsi. Lalu ada Citalaya Matra Baswara. Citalaya Matra Baswara ini atau studio JMP ini dia bergerak desain. Dia di arsitektural sama 3D desain. 3D desain untuk keren. Itu 3. Jadi sudah disebutkan ya banyak sekali cabang dan anak-anak perusahaan dari Mas Farhan ini. Kemudian saya juga melihat itu potensi kolaborasi. Kenapa? Karena perusahaan saya Zonek itu memang fokus di alat survei. Dan itu ada beberapa ya GPS, drone tadi bisa dilihat di SLAM, kemudian agriculture itu bisa masuk di cabang ilmu atau bidang yang disebutkan Mas Farhan. Dan itu kita mulai kolaborasi gitu. Nek kolaborasi raimu. harus kolaborasi. Harus kolaborasi sehingga apa tujuan kita, kemudian goals kita itu jelas. Setelah jelas kita punya komitmen, kita bisa bareng jalan bareng gitu ya, itu untuk apa ya? Karena jalan sendiri itu mungkin bisa cepet. Tapi kalau pengen jalan jauh harus bareng-bareng. Betul sekali. Jadi adik-adik, teman-teman yang punya apa ya namanya impian, kemudian ada teman-teman relasi cocok sefrekuensi, itu kalau menurut saya itu kita harus akrab, dekati, dan punya komitmen. Nah, untuk pembelajaran ya, karena dunia bisnis kan memang tidak hanya you are my friend, no. Tapi kalau sudah hitam di atas putih, itu kadang memang kita punya ego, dan itu ego itu harus kita kontrol agar tetap komit. Tapi yang di atas itu semua adalah pertemanan yang sejati dibarengi dengan bisnis yang berkomitmen, akan ada tujuan yang bagus. Karena saya salut sekali ya, ada adik-adik kita ya, junior kita itu punya perusahaan yang dia berdiri dengan teman-teman kuliah saat itu. Makanya saya salut ya, ada teman-teman Madava. Ada Madava. Ada senior juga ada Mas Hirmawan itu BSN itu dengan Grup Mas juga. Usman Arif itu teman kos saya dulu, Mas Usman. Saya skripsi di sorry. Terima kasih Mas Usman ini. Jadi itulah kolaborasi dan relasi yang baik. Inilah makanya kalau kita ditanya, orang dalam itu Dr. Tirta itu bilang, bisa nggak kita bilang itu orang dalam kalau sebelumnya itu kita nongkrong bareng, kemudian saling berjuang relasi, kemudian dia jadi orang, ya bukan orang dalam. Bukan. Itu tuh teman kita. Orang dalam ini mungkin ya tidak terlalu dekat atau seperti apa itu. Sehingga harus direncanakan kalau teman-teman mau seperti Mas Farhan. Nah, ini Mas Farhan, tadi kan sudah disampaikan sekarang bergerak itu, dan kantor di Blitar. Kemudian ini di Jogja dalam rangka cabang juga di rencana Jogja. Nanti ada kantor cabang di Jogja dengan Zonek. Nanti kalau mampir-mampir ke Jogja kita bisa hangout bareng, ngobrol, karena itu di olahraga kita. Betul, kita ada nanti program lah di mana olahraga bareng bersama teman-teman vendor perusahaan di Yogyakarta untuk mempererat silaturahim. Ojo kerja terus toh. Betul. Bos. Olahraga, ayo futsal bareng kita akan adakan namanya nantilah kita nanti nggak di-spill dulu ya, dulu. Artinya niat terbaik kita untuk silaturahim. Ketemu dengan senior yang dulu ada. Kalau dulu di angkatan kan ada sindikat. Apa itu? Sharing diskusi angkatan. Oh iya. Kirim karo Kobra. Ya kan ada sindikat ya, teman-teman duluan kalian ya. Sindikat. Si Kobra. Sindikat. Jadi Papa Kobra. Tujuan kita seperti itu. Nah, sekarang aku melihat Mas Wafa, kalau menurutku nggak berubah. Para tambahmu. Ketika ketemu teman lama, itu tidak jaim. Loh, ngapain sih? Obrolan kita mengalir seperti dulu, itu langka. Ada juga yang dalam artian gini, kalau ketemu yang lain ya beda, lebih profesional, Pak, gimana? Ketemu teman lama itu
nggak berubah. Itu saya salut sekali. Di atas langit itu masih ada langit. Betul sekali. Kita kabur, saya juga berpesan untuk diri saya sendiri, Mas Wafa. Saya melihat Mas Wafa seperti ini tuh juga tidak sombong ya teman-teman. Itu harus dipegang betul. Kalau sekarang saya ini jujur ya teman-teman, semua ngelihat Mas Bangkit tetap sama. Tetap nek bosone iki wong bosone Jawa Timur ana panggah kemaki. Panggah kemaki. Tetap harus kemaki. Loh itu penting. Ciri khas. Kita harus punya brand positioningnya di mana? Kemaki yo kemaki. Jangan menjadi pribadi yang dinamis. Alias isu dele sore tempe. Ya apa adanya nggak apa-apa. Memang jadi menurut saya ya apa istilahnya, mau saya menerima manusia kan pasti ada lebih kurangnya, tinggal gimana kita ngolahnya ya, menerima. Jadi menurut saya Mas Bangkit kayak gini nggak ada berubah sama sekali. Saya juga salut, bahkan Zonex sudah berkembang juga. Saya melihat engagementnya baik di media sosial, di real world juga, relasi dengan kampus, perusahaan-perusahaan kan sudah banyak sekali, tapi tetap cekek. Nah, itu pincukan harus tetap sama. Tapi ya melihat momen juga. Iya. Ya tadi. Ya kan tadi. Tapi tetap profesional, tapi ada masanya kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Contohnya Mas Bangkit ini itu suka touring sekarang hobinya, ya tahu. Suka motoran. Itu artinya apa? Boys will be boys. Cowok bakal tetap jadi cowok. Anak cowok itu ya, laki-laki itu perlu mainan. Nah, artinya kita tetap perlu menjadi diri sendiri. Jangan karena misal nanti pencapaian achievementnya kayak gimana, kita mengingkari diri sendiri ya, gitu. Gengsi atau apa gitu. Aku kalau ketemu teman kayak gitu ya cukup tahu. Tapi saya respect. Mungkin dia berubah karena story of the behind. Seperti apa, dia harus seperti apa ketemu dengan A1 misalnya. Saya oke. Jadi profesionalisme tetap dijaga, tapi ketika kita informal, wah itu senang banget teman-teman kita ngobrol bareng sama Mas Wafa. Nah, Mas Wafa, saya mau tanya suatu hal. Turning point kan kita sudah bahas, tapi make you his position now, and then kamu punya semangat untuk aku berkaca ke belakang, kalau enggak orang ini yang bawa saya. Kalau saya ya sebenarnya kalau misal nggak bisa disebut satu persatu ya, tapi kalau sekarang saya nyebutnya misal harus disebut ini kalau nggak jawaban klise ya, orang tua gitu ya. Ya semua orang pasti orang tua, pasti orang tua, tapi kenyataan ketika kita sudah dewasa, lepas bekerja, kita pasti lepas namanya laki-laki merantau. Itu kalau saya jujur yang bisa membuat saya di sini ya teman-teman saya. Kalau bisa saya sebut ya teman-teman saya sekarang yang ada di Arunika, itu ada Mas Kemal, Mas Dika, Mas Rizky, sama Mas Mamet, yang menurut saya, sama juga Mas Indro, yang jadi Mas Indro yang teman seangkatan saya, yang membuat saya juga berada di posisi ini. Ini semua bukan karena saya, tapi karena semua tim. Mungkin ya ini saya ceritakan selain tadi siapa, mungkin tadi kan filosofi nama KDR. Kalau yang makanya sekarang saya seringnya berindingnya sama Arunika Group. Arunika itu nama resminya Arunika Sahavikasa. Arunika Sahavikasa itu, Arunika itu dari bahasa Sanskerta yang artinya cahaya merah di pagi hari, ufuk. Jadi artinya matahari terbitnya sholat subuh. Kan katanya sholat subuh berjamaah melebihi alam dan seisinya. Fajar. Maksud saya, tapi ya sebenarnya filosofinya adalah ya pasti selalu ada harapan gitu. Kalau Sahavikasa adalah tumbuh berkembang bersama-sama. Jadi kita intinya yang selalu saya tekankan adalah tumbuh berkembang bersama-sama. Jadi kalau ditanyain who's the guys, ya tidak ada satu orang spesifik. Tapi semua teman-teman yang hingga detik ini dan juga nanti kita membuktikan bersama-sama akan tetap selalu bersama-sama. Menurut saya komitmen itu pembuktiannya jangka panjang. Selalu dirawat tadi, selalu dirawat, karena ya namanya jenenge urip, Bos. Enggak mudun, enggak tahu, ya kan. Betul. Jadi Arunika Sahavikasa. Keren. Namanya keren. Serius. Aku baru tahu ini soalnya. Baru tahu ini. Nama legalnya ya, kan harus tiga. Betul.
Karena Zonek pun juga dulu kan cuma Zonek Indonesia. Nah biar itu jadi Zonek Geomatic Indonesia. Karena 3 betul tadi. Kalau 2 kan nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah itu berarti teman-teman kita harus ingat siapa yang narik kita saat kita susah. Iya, betul. Siapa yang mungkin menyakiti kita saat kita mungkin terpuruk, itu cukup tahu. Iya, cukup tahu. Pembalasan terbaik itu adalah yang mungkin bisa lebih baik dari dirimu sendiri yang sebelumnya. Iya. Karena pembalasan itu bukan pembuktian, itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirimu sendiri. Kemudian untuk mungkin keluarga terdekatmu agar aku tuh better than before. Gitu ya. Jangan menyimpan something untuk pembuktian ke orang lain karena nggak ada habisnya teman-teman. Kayak gitu kan. Ya, nggak ada habisnya. Mas Wafa, ini karena sudah jam 1 pagi ya. Waduh. Pamitnya mancing ya. Halo teman-teman, jadi terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Mas Bangkit. Sangat daging ya. Di luar dari konteks saya juga baru tahu perjalanan hidupnya Mas Wafa sampai sekarang ini, dari dulu yang kita project bareng, kemudian kita hangout bareng, kita kemudian di angkringan Sukoharjo bareng. Ya, Sego Bandeng, Sego Kucing. Itu kita akan ingat terus karena itu memori baik. Ya, memori baik. Sama kalau nggak ribuan memori. Apa itu? Lagunya untuk Lomba Sihir. Oh, Lomba Sihir. Jadi sebelum kita tutup ngepots kali ini, itu ngepots itu ada karakter di mana narasumber harus punya kata-kata dari versinya agar nanti bisa jadi energi positif mungkin untuk pemirsa yang ada di sana. Kata-kata hari ini Mas Farhan. Kata-kata hari ini saya adalah keberanian itu perlu dilatih ya, karena dia tidak datang tiba-tiba seperti wahyu Tuhan. Hidup ini perjalanan dilalui saja. Karena segelap-gelapnya malam pasti seperti nama Arunika tadi, besok pasti akan terbit matahari pagi. Semua pasti berlalu. Pasti berlalu. Nikmati, enjoy the ride. Enjoy the ride. Iya. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Ngepots Pulang Kantor. Saksikan episode selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang sangat spesial yang lain, sehingga kita akan bisa mengambil hal-hal positif dari ini. Terima kasih Mas Wafa. Terima kasih. Pincuk sih. Pincuk banget. Dadah.